Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Sama. Kita habis upacara langsung kita kegiatannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mau memaparkan diseminasi tentang budaya positif untuk guru calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Air Migas. Nah, di sini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan-kegiatan yang CGP lakukan selama pendidikan guru penggerak ini. Nah, baik Bapak Ibu, sudah konsentrasi semuanya? Sudah. Saya mau mengetes konsentrasi Bapak Ibu ya. Oke. Nanti prosedurnya seperti ini. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Prok. Ya. Nah, coba selamat pagi. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat sore 3 kali. Selamat sore. Kalau tepuk malam, selamat malam tepuknya berapa? Setengah, nggak pakai tepuk ya. Nah, jadi nanti kita akan mengetes konsentrasi Bapak Ibu semuanya di sini, oke? Nah, baik Bapak Ibu, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini berarti belum sarapan Bapak Ibu ini. Lihat sarapan. Oke. Baik, Ibu Bapak harus konsentrasi dengan sesuai yang saya ucapkan. Jadi nanti kalau bisa jadi saya bilang selamat malam dulu, atau selamat sore dulu, atau selamat pagi dulu. Baik, siap ya? Ada konsekuensinya nanti kalau yang Ibu merasa bersalah ya. Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Tidak pakai tepuk. Nah, ini ya. Oke. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan semuanya. Berarti kita sudah ini ya, sudah konsentrasi, jadi kita bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, di kegiatan CGP modul 1.4 ini kami sebagai peserta diberikan pemahaman tentang budaya positif di sekolah, yang isinya materinya itu termasuk kebajikan universal, nilai-nilai universal, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol. Nanti akan saya jelaskan, saya paparkan di slide ini karena selama mengikuti CGP ini saya sendiri pribadi baru menemui ternyata menjadi guru itu tidak semudah yang digampangkan kawan-kawan semuanya. Contoh, di posisi kontrol itu ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah dan lainnya sebagainya, dan terakhir posisi manajer. Jadi ada 5 kontrol tersebut, dan ada beberapa kontrol yang akan nanti kita pakai di sekolah. Karena 2 kontrol yang pertama itu merupakan kontrol-kontrol yang bisa memberikan siswa itu psikis itu merasa bersalah terus. Jadi contoh, kalau kita kadang-kadang anak dicubit ya, tapi insya Allah di kita ini tidak ada yang seperti itu ya. Anak dipukul, nah itu nggak boleh. Anak dihardik, ditunjuk-tunjuk, diberikan sanksi, nah itu tidak boleh sebenarnya. Karena mereka akan membekas nanti pada saat mereka sudah lulus, dan akan membekas terus sampai nanti mereka lulus. Dan saat mereka lulus terkenang, misal contoh ini ya, Pak Sandra ini sering nyubit, contoh Pak Sandra ini sering nyubit. Jadi pas waktu mereka sudah lulus,
Mereka terkenanya apa? Kalau dengar nama Pak Sandra, oh ini Bapak suka nyubit, gitu. Ya kan? Itu akan menimbulkan psikis. Nah, makanya kita bahas sama-sama. Saya akan membahas satu persatu kegiatan kita di hari ini. Nah, di sini diseminasi penerapan budaya positif. Sebelum berlanjut ke slide berikutnya, bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu tentang apa sih budaya positif itu? Ada nggak Bapak Ibu yang bisa menjawab ya, tentang budaya positif? Kalau positif itu kan dominan dengan yang baik-baik ya. Nah, jadi kalau budaya positif itu apa sih budaya positif? Kebiasaan positif. Apa Bu? Kebiasaan yang positif. Oke, kebiasaan positif. Ada lagi? Kebiasaan yang bernilai baik. Kebiasaan yang bernilai baik. Ada lagi? Berpikir positif. Ada lagi? Bertingkah laku sesuai dengan aturan atau norma kesopanan yang ada di masyarakat. Bertingkah laku sesuai norma, kesopanan dan aturan yang berlaku. Semuanya benar, Bu. Tidak ada yang salah. Budaya positif itu adalah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Artinya apa? Kemarin pernah saya sampaikan sekali waktu menjadi pembina, anak itu kalau pribadi saya, anak itu akan saya jadikan taat daripada hormat. Hormat boleh, taat ya. Apa artinya? Kalau anak taat ya, tidak pakai disuruh aja dilakukan gitu. Yakin ya, dari dalam dirinya tuh yakin. Itu anak yang taat. Tapi kalau anak yang hormat, nah tolong disapu, nah, baru dia berangkat. Tapi tidak ada kesadaran dirinya itu untuk bersih-bersih dulu sebelum ditegur sama guru, sama kayak kita lah, taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa contohnya? Melakukan sholat 5 waktu ya. Kalau kita tidak melakukan sholat, artinya apa? Tidak taat ya kan? Jadi kalau taat itu muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi saya pengennya memimpikan anak-anak itu mempunyai kebiasaan taat gitu. Menghormati, hormat. Ya hormat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah gitu. Mentaati. Makanya di tata tertib sumpah siswa itu, jadi siswa itu kan ada mentaati dan menghormati tata tertib. Kenapa taat yang lebih didahulukan? Karena taat itu akan muncul dalam dirinya si anak-anak tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah budaya yang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya saya sampaikan adab itu di atas ilmu ya. Jadi kalau orang yang berilmu, orang yang mempunyai wawasan yang tinggi tetapi tidak mempunyai adab, maka sia-sialah ilmu dan wawasannya itu. Kalau saya memang kalau di hadis kan seperti itu ya, di Al-Quran juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, kebiasaan-kebiasaan yang harus dicicil itu contohnya kita setiap pagi kita saling sapa, senyum, salam dengan para siswa. Dan akhirnya apa? Menimbulkan kebiasaan mereka itu setiap kali ketemu gurunya, mereka sopan gitu kan, menyapa dan bersalaman gitu. Jadi apa? Kita harus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik kita supaya nanti bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dari kita itu jangan sampai dicontohkan kepada anak. Ya, jadi kita ini sebagai contoh bagi siswa kita di sekolah, gitu kan? Apa yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, itu sedikit banyaknya kan ditiru sama anak-anak kita. Karena guru ini adalah among. Tugasnya apa? Tugasnya menuntun siswa, ya, menjadi among siswa, menjadi tauladan siswa, kayak gitu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita berikan contoh yang tidak baik, tidak bagus, mereka akan meniru juga seperti kita. Contoh, kita mau mendisiplinkan anak pakai atribut, ya kan? Sedangkan kita tak pakai atribut, gimana perasaan siswa? Guru tidak pakai atribut. Aku ikut-ikut sama bapak ibu guru gitu kan.
Nah, itu secara tidak langsung ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke slide berikutnya. Nih, Bapak Ibu yang hebat, mari kita berdiskusi, berkomitmen, berkolaborasi untuk kegiatan ini supaya bisa mewujudkan disiplin positif di lingkungan SMK Satu Gas. Are you ready? Ready. Oke. Ngopi dulu Mas ya. Oke. Baik, ini modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti ada 7 slide di sini yang akan saya sampaikan, dan nantinya di akhir nanti saya minta feedback Bapak Ibu sekalian, minta umpan balik kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sekolah. Dan harapannya saya, karena posisinya sekarang di bulan ini itu dibuka lowongan CGP Angkatan 11. Kalaupun Bapak Ibu sekalian mau mendaftarkan, masih dibuka sampai tanggal 27 Oktober. Ya, jadi harapannya apa? Ada berbagi ya, ada berbagi dari saya khususnya kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa? Tujuan saya memilih CGP ini, kalau dulu kata orang ingin jadi kepala sekolah gitu ya. Kalau saya yang pertama enggak. Saya ingin cari ilmu yang baru di sini. Apa sih kegiatan-kegiatan CGP ini? Kalaupun nanti urat saya, nadi saya itu ada takdir untuk menjadi kepala sekolah, ya sudah jalani. Ataupun takdir menjadi pengawas, ya sudah jalani. Berarti itu takdir kita ya kan. Yang penting apa? Orang yang berkendara tanpa SIM itu akan kena razia nggak kira-kira? Kena kan? Nah, saya mau beli SIM dulu di sini ya terkait kegiatan itu, karena posisinya dulu itu ada namanya cakep ya, calon kepala sekolah gitu. Nah, di angkatan sekarang itu tidak bisa jadi nanti akan dihapuskan dengan tergerus dengan program CGP ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti sudah ada niat, ada tekad untuk mengikuti CGP, ya Bismillah ya. Karena apa? Esai Bapak Ibu, nanti kan pas waktu kita mengikuti CGP itu kan kita mengisi esai. Nah, di esai itu nanti kita mengisi apa sih yang sudah kita lakukan itu secara mandiri ya, baik buruknya, bagus tidaknya esai kita, yang penting karya kita sendiri. Karena yang dinilai mereka itu, dinilai dari program CGP ini, bukan karya kita yang panjang, yang bagus, bukan hanya itu, tetapi keorisinal kita untuk membuat isai itu yang akan dinilai. Karena kebanyakan guru-guru lain ini versinya CGP ya, dan guru penggerak itu ternyata guru yang sudah mendaftarkan CGP yang angkatan sebelumnya dan mendaftarkan lagi ternyata tidak lolos, itu ternyata satu. Di esainya itu diulang lagi. Padahal kalau secara kita berpikirkan, kalau esai yang di awal sudah salah, jangan dipakai lagi di berikutnya gitu kan. Cari lagi, orisinal lagi gitu. Pas-pasin Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya dulu banyak kata sambungnya yang kan misal disuruh 300 karakter gitu kan, saya tambah yang dan titik koma gitu. Yang penting cukup dengan berapa karakter yang dibutuhkan di esai. Jadi keorisinal itu yang paling pentingnya gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut ke modul budaya positif. Yang satu, perubahan paradigma. Nah, ini nggak tembus ya, karena posisinya layar. Perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan saya berikan pengalaman saya. Baik, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu,
kenapa kok pembelajaran berdiferensiasi ini baru muncul di akhir-akhir ini? Kenapa? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Karena siswa itu kebutuhannya beda-beda. Betul ya. Ada lagi? Cukup? Oke ya. Jadi berdiferensiasi itu menemukan keunikan-keunikan yang ada pada diri siswa. Nah, jadi biasanya kalau di pembelajaran kurikulum Merdeka ini itu bisa dites dengan namanya tes diagnostik. Jadi tes diagnostik itu bertujuan untuk memunculkan atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang anak didik kita butuhkan di kelas. Nah, bisa jadi berbentuk anak ini ada yang fokusnya ke mendengar, ada yang fokusnya dengan melihat, ada yang fokusnya dengan gerakan atau gambar ya. Jadi kenapa kok baru muncul sekarang? Karena posisinya kurikulum Merdeka ini baru berdiri 3 tahun terakhir ini, dan akhirnya muncullah berdiferensiasi. Padahal sebelum-sebelumnya kita sudah menerapkannya secara tidak langsung. Contoh pembelajaran berbasis konten. Nah, di konten itu kalau kita di produktif ya, itu biasanya ada LKPD. Ya, nah itu pembelajaran berdiferensiasi dari situ juga. Ada yang berbasis bacaan-bacaan, nah itu juga sama. Ya, jadi kenapa muncul di sekarang ini? Karena kurikulum Merdeka baru muncul. Ya, sebelumnya kan kita pakai K13. Oke. Nah, di paradigma ini nanti diharapkan kita itu akan memberikan pembelajaran dengan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang baik seperti tadi. Guru itu mempunyai nilai-nilai yang banyak sekali, mulai dari mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif ya. Jadi nilai-nilai di paradigma ini itu harus kita terapkan dan bisa diserap oleh murid kita di kelas ya. Selanjutnya, nah di kegiatan paradigma tadi, di pembelajaran paradigma tadi diharapkan akan memunculkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Kurang ya? Ya, yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya anak ini akan muncul ketaatannya apabila mereka mempunyai kesadaran diri. Ya. Terus yang berikutnya mandiri diharapkan anak ini mempunyai profil mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Nah, di sini muncul juga 2 tahun terakhir kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kita diajarkan untuk memberikan nilai-nilai tersebut kepada para murid, para peserta didik. Apalagi kemarin kita pernah berkumpul di ruangan ini, kalau nggak salah kita pakai tepuk tangan ya, tepuk P5, prok. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi diharapkan anak-anak akan menguasai komponen atau elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, itu ada bulatan. Di bulatan itu budaya positif, lingkungan positif ya, dengan kelas dan peraturan kelas. Disiplin adalah taatan, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ada beberapa video dan ada beberapa penjelasan tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi nanti ibu bapak akan mengetahui bahwasanya seperti inilah posisi saya saat di kelas. Seperti inilah posisi saya sebagai contoh sebagai guru tiket, ya kan? Nanti akan dijelaskan di video yang berikutnya. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, siswa murid kita itu mempunyai kebutuhan yang mereka butuhkan saat proses pembelajaran. Bisa jadi
dengan cara-cara yang berdiferensiasi tadi kita terapkan di kelas, akhirnya bisa memunculkan hal-hal yang positif di kelas, gitu ya. Jadi di sini ada yang pertama adalah bertahan hidup di lingkaran besar ini. Bertahan hidup ini memang kebutuhan dasar yang pertama, karena posisinya kalau kita tidak bertahan untuk hidup ya sudah, kita akan mati, gitu kan. Berarti kita tidak akan mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya, ya sudah tidak hidup lagi, gitu kan. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak ini di kelas itu harus diperhatikan dan diberikan kasih sayang. Secara tidak langsung mereka merasakan yang penting mereka diterima oleh Bapak Ibu atau murid-murid kawan-kawannya sekelas. Karena apa? Terkadang kita memiliki murid, ada beberapa murid yang aktif, ada beberapa murid yang merenung atau seperti apa gitu di kelas, nggak tahu penyebabnya apa. Terkadang di sekolah juga mereka pikiran badannya saja yang ada di sekolah, tapi pikirannya entah kemana. Nah, itu harus sebagai guru, sebagai pendidik kita harus mempunyai rasa kasih sayang dan menerima murid kita. Bagaimanapun atau beraneka ragam sukunya, budayanya, yang pastinya kita sebagai pendidiknya harus merangkul semuanya. Oke. Terus kebebasan. Nah, anak ini murid kita di kelas juga harus memiliki kebebasan juga. Karena posisinya apa? Kalau mereka tidak bebas, maka mereka akan terjepit. Terjepit dalam artian apa? Mereka sempit untuk mengekspor minat bakat mereka. Ya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kebebasan dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Makanya guru itu tugasnya hanya untuk mengarahkan dan menuntun. Jadi amongnya si anak. Terus selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kita harus memiliki rasa bagaimana si anak itu di sekolah itu merasa senang daripada mereka berada di luar sekolah. Dengan cara ini Bapak sekalian, ya, jadi anak-anak ini kalau mereka tidak sekolah mereka akan lesu. Bagaimana caranya? Caranya kita bersama-sama untuk menumbuhkan budaya-budaya positif dengan di sekolah agar supaya apa? Anak didik kita semuanya mendapatkan kesenangan, kenyamanan dan keamanan di sekolah. Apalagi sekolah kita ini di tahun ini mendapatkan predikat sekolah sehat, ya. Nah, Bu Devi koordinatornya kemarin kan sekolah sehat, makanya di pukul 10 ya 11 dan pukul berapa? 12 2 siang ya. Nah, kita kan ada disuarakan nyanyi-nyanyi loh. Nah, senang. Sebenarnya ada gerakannya, cuman kadang-kadang bapak-bapak ini joget-joget kayak gini ya. Nah, ya. Diplesetkan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita senang kan sehat. Baik ya, selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini dalam artian apa? Bapak Ibu sebagai guru bisa memberikan punishment, memberikan hadiah, reward atau hukuman. Itu karena Ibu menguasai si anak, ya. Dalam hal yang baik maksudnya ya. Jangan menguasai anak itu membelenggu anak, jangan. Menguasai anak itu, penguasaannya itu anak senang, kita pun senang gitu kan, sama-sama senang. Jangan sampai ada yang terbelenggu di di kelas tersebut. Oke. Terus selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini terkadang ada beberapa nih ciri-ciri atau jenis motivasi perilaku. Yang pertama motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang aktif, anak-anak kita yang disiplin itu bukan muncul dari rasa mereka aktif dan disiplin karena takut dihukum. Benar nggak Bapak Ibu? Karena mereka takut diberikan sanksi, ya, takut diberikan denda atau seperti apa. Mereka seperti itu terkadang ya, tidak muncul dalam dirinya. Nah, di sini dijelaskan termasuk motivasi eksternal karena mereka masih
terpaut dengan aturan yang dilakukan dengan cara terpaksa, ya, tidak muncul dari dirinya mereka sendiri. Itu masih eksternal. Yang kedua, kita lihat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, aku pernah ikut kelas meeting, dia dapat hadiah. Karena kalau udah ikut wali kelas pulang-pulang gitu kan, marah-marah gitu kan. Nah, itu juga tidak muncul dari dirinya si anak-anak. Karena apa? Karena mereka termotivasi ingin mempunyai hadiah, ditambah lagi dorongan atau tuntutan dari wali kelasnya untuk mengikuti hal tersebut. Jadi kebanyakan anak-anak ini tidak mengikuti kegiatan itu karena itu. Contoh kemarin kan siapa wali kelasnya yang tidak ikut batik Wijen. Padahal Wijen itu sudah mati-matian ngurusi anak. Tapi ya sudah siswa tadi. Ya katanya alasannya banyak. Ada yang cowok semua, padahal siswa disuruh 5 itu cowok semua. Ada yang mau ikut kakinya, tapi sebenarnya kalau ikut bagus tuh. Dia rasa iba gitu. Ada yang gitu. Oke ya. Terus selanjutnya adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah yang harusnya kita tanamkan motivasi pada anak didik kita, yang muncul dari mereka sendiri, yang muncul dari dirinya sendiri, bahwasanya mereka ingin disiplin sampai nanti pas lulus tetap disiplin. Baik Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi keyakinan mereka muncul dengan motivasi mereka sendiri yang datang dari hatinya. Akhirnya mereka si anak-anak ini disiplin dengan sesuai karakternya. Nah di sini kan motivasinya membutuhkan karakter, bukan karakter siswa yang ke arah yang positif. Terus selanjutnya kita main SPG ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan mungkin sudah jenuh ya, sudah setengah jam terlewatkan. Jadi Bapak Ibu jenuh. Sekarang akan saya ajak Bapak Ibu untuk berkonsentrasi. Kita senam ya, senam otak ya. Jadi kita menirukan gaya-gayanya yang ada di video nanti, dan diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri dan mengikuti kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Mulai. Ada fokus, ada enggak? Balik-balik pada nih. Ikut nembak. Coba. Gitu dong. Ya, Pak.
Kalian agak gampang. Oh my god. Sudah refresh semua? Oke. Gimana? Bisa mengikuti gerakannya? Nanti lagi ya. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu yang bisa mimpin ice breaking. Nah, jadi nanti kita kalau mengajar di kelas itu biasanya anak-anak merasakan kejenuhan kadang itu boleh kita selingi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jadi nanti ada sedikit lagi terakhir ya. Jadi saya akan bimbing yang nantinya itu adalah speaking tentang konsentrasi kita lagi. Bahasanya anak ini sebelum menerima pembelajaran dan sesudah menerima pembelajaran itu diharapkan harus tetap fokus dan konsentrasi. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita sebagai guru itu diharapkan mempunyai kontrol dan kontrol tersebut biasanya terbagi di 5 elemen ini. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini dengan pembuat merasa bersalah ini kalau bisa Bapak Ibu, ini seperti contoh ini motivasi itu penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya satu yang untuk merasa bersalah, nah kamu ini bikin ibu malu saja sebagai wali kelasnya, sebagai gurunya, kalian tidak bisa diatur. Nah, itu kan secara tidak langsung membawa hal yang negatif ke dalam diri anak, dan nantinya anak tersebut akan merasakan apa? Akan merasakan kecewa gitu kan, merasa kok saya ini melakukan kesalahan sama bapak ibu guru di sekolah gitu ya. Nah, ini guru berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan bla 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 ya. Ini tuh yang menghukum, membentak, menendam. Hasilnya apa? Anak akan menjadi pemberontak, menendam, menyalahkan orang lain.
Terkadang contoh satu ya, anak pada saat mereka datang ke sekolah, mereka terlambat, ya kan? Apa alasannya? Pasti alasannya, Pak, aku ditinggal Pak sama kawan. Kan ada seperti itu. Padahal terkadang anak-anak itu berbohong gitu kan, tidak sadar bahwasanya mereka itu masuk jam sekolahnya jam 7.30, jam 7.30 itu mereka baru bangun, ya kan? Kebanyakan anak-anak yang dekat-dekat di sekolah kita malah kan yang sering terlambat. Nah, anak-anak yang seperti inilah yang harus kita dukung terus-menerus. Tidak diberikan, kita ini sebagai pendidik ini kadang-kadang dilema ya Bapak Ibu ya. Kita tidak hukum anaknya seperti itu, kita hukum akibatnya seperti itu malah membangkang ya. Serba tidak nyaman, tidak cocok gitu kan. Nah, membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Itu maka di dalam diri si anak itu beranggapan bahwasanya merasa bersalah terus oleh Bapak Ibu nih. Jadi tidak ada baik-baiknya sama sekali di mata Bapak Ibu nih. Salah terus. Nah, ini biasanya anak-anak yang yang mempunyai karakter yang keras gitu kan, biasanya dikasih tahu malah membangkang, malah tidak menghargai ibunya. Ini menyembunyikan, menyangkal akibatnya apa? Dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan lain-lain sebagainya. Anak ini akan menyebabkan seperti itu. Dan apa? Si anak tadi, anak akan berkata yang dihukum tadi, saya tidak peduli. Makanya saya biasanya kalau ngasih hukuman anak itu tidak dengan cara fisik ataupun apa, suruh ngaji. Pertama apa? Mereka mendapat pahala yang muslim, ya kan? Yang kedua apa? Biar dia ini murajaah, apa? Untuk menghafal Al-Quran itu biar tidak lupa, kan? Surat-surat pendek saya. Makanya apa? Sekali saya masuk kelas itu biasanya saya menerapkan kontrak belajar. Setiap kali saya masuk kelas pasti ada kontrak belajar. Jadi kontrak belajar yang sudah disepakati disetujui di kelas itu yang akan kita terapkan. Contoh, 5 menit sebelum pelajaran dimulai anak-anak sudah siap. Nah, ternyata tiba-tiba datang, ya dapat konsekuensinya ngaji, ya kan? Kalau saya, ya mungkin Bapak Ibu dengan cara yang berbeda sama juga. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu menerapkan posisi kontrolnya itu mulai dari yang nomor 3 ini, dari mulai teman, pemantau ataupun manajer. Jadi apa? Tapi dilemanya gini Bapak Ibu, idealnya kita ini di posisi manajerial. Jadi anak ini akan mendapatkan solusi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan mereka. Contohnya, nah kalau kita memposisikan kita di teman, hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Ketergantungannya gimana? Oh, dengan bapak ini nanti bapak ini tidak pernah mukul, ibu ini tidak pernah mukul. Jadi mereka merasa tergantung. Oh, bapak ini baik, oh ibu ini baik, maka mereka tidak akan merasa disakiti oleh bapak ibu tersebut. Nah, makanya mereka akan ketergantungan. Nah, ketergantungan yang seperti inilah yang tidak baik bagi anak. Tidak mempunyai mental yang kuat dirinya. Dia akan tergantung sama ibu bapaknya. Nah, yang di posisi yang nomor 4 ini yang bagus, menyesuaikan bila diawasi. Anak ini kalau dipantau Bapak Ibu, itu mereka merasa, oh anak ini dihargai, anak ini diperhatikan, anak ini dipedulikan sama gurunya. Mereka akan merasa, dan hasilnya akan apa? Menyesuaikan bila diawasi. Kalau untuk anaknya, saya akan dapat berubah, dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Dia akan merasa apa? Mendapatkan suatu reward atau mendapatkan suatu hal yang baik dari bapak ibunya. Jadi mereka akan menerima murid meletakkan guru berapa di dunia berkualitas. Nah, contohnya ini bahwasanya anak itu dengan dipantau, mereka akan menempatkan posisi mereka di mana. Contoh, mereka melakukan kesalahan,
mereka akan mengetahui apa konsekuensi dari kesalahan yang melakukan. Nah, ini akan muncul dalam diri siswa kalau kita sebagai pemantau. Beda lagi dengan posisi yang terakhir ini, posisi manajer. Nah, bagusnya kita di posisi manajer, Bapak Ibu. Kita menanyakan banyak pertanyaan, terus guru berkata apa yang kita yakini. Jadi anak sekali berbuat kesalahan, kita tanya, kamu tahu kesalahanmu apa? Kamu tahu apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi apabila kamu melakukan kesalahan atau pelanggaran? Kalau kami dan tentunya kalau kami meyakininya kamu bisa memperbaikinya. Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira harus kita akan menggambarkan apa tentang diri. Hasilnya apa ini? Menguatkan karakternya. Jadi anak-anak ini diberikan solusi juga, karena kita posisinya sebagai manajer. Jadi anak-anak akan kuat di karakternya. Dan apa hasilnya untuk anak? Anak akan bisa berubah untuk memperbaiki keadaan mereka. Ya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla. Contoh, misal telat sekolah karena kebanyakan main game, tidurnya malam. Saya akan memperbaiki diri sendiri, bahasanya tidak akan tidur larut malam. Bisa dilihat seperti itu. Mengevaluasi diri dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka akan hidupnya itu berkualitas, bermanfaat, ya, khususnya bagi diri mereka sendiri. Oke, nah baik Bapak Ibu, selanjutnya ini ada video dengan 5 posisi kontrol tersebut, kita simak sama-sama. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh videonya. Balak besar. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ya. Nanti. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu ya, itu tadi video tentang apa namanya 5 posisi kontrol. Jadi yang paling baik itu yang posisi kontrol pemantau dengan manajer. Terputus ya. Apa jadi? Ya. Oke, terus selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mulai dari sekarang saat kita ngajar kita harus mempunyai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas kira-kira Bapak Ibu? Sama. Ada lain lagi? Bisa dibilang sama, bisa juga tidak. Karena apa? Anak yang mematuhi peraturan kelas itu belum tentu meyakini peraturan kelas tersebut. Jadi mereka melakukan mentaati peraturan kelas karena takut misal dihukum atau misal memberikan sanksi ataupun yang lain. Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas, contoh, saya pernah melakukan kontrak belajar. Setiap kali saya masuk kelas, saya mengusulkan di awal itu kontrak belajar. Kontraknya apa? 5 menit sebelum masuk harus masuk. Masuk Bapak duluan harus membaca 3 surat-surat pendek di Al-Quran. Ya. Jadi hukumannya seperti itu. Itu sebenarnya menghukum, tetapi untuk kebaikan merekanya. Ya. Tidak melakukan hukuman fisik, itu aja intinya kalau saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memulai dengan keyakinan kelas. Itu pernyataan abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja supaya mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua murid dilibatkan saat membuat. Jadi tidak ada satupun murid, satu saja murid yang tidak menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Harus semuanya ikut andil semuanya. Ya. Contoh, harus keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kenapa?
Kalau peraturan kelas itu bisa dilihat kata-katanya itu ada yang dilarang membuang sampah. Tetapi kalau keyakinan kelas diusahakan dengan kalimat yang positif. Contoh, kalau dilarang membuang sampah, berarti keyakinan atau kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan. Seperti itu ya. Jagalah, misal disiplin. Jagalah disiplin, kedisiplinan gitu ya. Pokoknya usahakan jangan pakai kalimat-kalimat yang ada dilarang, terus tidak boleh, kayak gitu-gitu. Jadi kalimatnya harus positif semuanya. Jadi nanti bisa sedikit demi sedikit anak-anak itu mempunyai keyakinan bahwasanya dirinya itu harus mentaati aturannya. Tidak karena mereka harus disuruh mentaati aturan, bukan, tapi dalam dirinya sendiri muncul ketaatan itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini sudah pernah saya lakukan dengan salah satu siswa kita yang terlambat sekolah. Ya, jadi segitiga restitusi ini saling berhubungan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Apa sih pekerjaannya? Jadi anak itu dipanggil dan ditanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh satu, saya ada videonya di sini tapi nggak usah saya tampilkan karena nanti akan memakan waktu. Saya pernah memanggil Satrio yang anak tepus yang ngekos di depan ini terlambat sekolah. Saya jadikan sampel sesuai dengan sesuai dengan kesalahan dia terlambat sekolah. Jadi saya tanyakan kenapa Satrio terlambat sekolah. Ini Pak tidur kemalaman Pak. Kenapa kok tidur kemalaman? Nunggu promo kata alasannya si Satrio, nunggu promo. Emang Satrio mau beli baju apa? Mau beli baju Pak? Karena ada promo tadi besar-besaran. Akhirnya saya lupa waktu, malam-malam saya bela-belain untuk menunggu promo tadi. Nah, jadi saya tanyakan akibatnya apa Satrio ya? Akibatnya saya terlambat Pak. Nah, Bapak juga dulu pernah. Nah, ini setiap orang pasti melakukan kesalahan yang sama. Pernah melakukan kesalahan yang sama. Bapak dulu juga lebih parah dari kamu dulu gitu. Jadi kita sampaikan kepada si Satrio itu, saya sampaikan Bapak dulu juga lebih parah kadang-kadang yang sama kamu ya. Lari-lari, petak umpet sampai tengah malam, nggak kenal waktu. Semuanya sama. Bapak tidak menyalahkan Satrio di sini, tetapi Bapak menginginkan solusi yang terbaik untuk Satrio biar nantinya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi Satrio itu mengakui kesalahannya, bahwasanya dia tidur malam, akhirnya bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Dia mengakui. Nah, di sini kita tanyakan kepada Satrio, sesuai nggak dengan peraturan atau keyakinan di sekolah kita? Tidak Pak. Memangnya di sekolah kita masuk jam berapa? Saya tanya. 7.30. Kamu masuk jam berapa tadi? 7.35 Pak. Oh, sesuai. Menyadari kesalahannya. Jadi apa solusinya kira-kira? Jadi dia langsung berbicara sendiri waktu itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Nah, saya akan tidur tepat waktu. Saya akan tidur lebih awal sehingga saya tidak akan terlambat ke sekolah tadi. Tapi nggak tahu lagi ya terlambat sekolah. Mana saya masukin ke ruang Bu Mirna, saya hadap-hadapan mata sama dia. Baik Bapak Ibu, ini segitiga restitusi dan yang ini videonya ya nggak usah ditampilkan karena kita sudah mengetahui segitiga restitusi itu seperti apa. Karena segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya, itu pentingnya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi ini segitiga restitusi ini dia memunculkan dua pilihan, antara pilihan mana yang diambil murid dan yang baik dan pilihan mana yang diambil murid yang buruk. Jadi mereka disuruh memilih.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak itu seperti apa, karena bisa jadi kita dulu seperti itu, ya. Bisa jadi tidak semuanya Bapak Ibu melakukan hal yang tidak baik tersebut, tapi beberapa anak yang melakukan hal tersebut. Jadi sebaiknya kita dalami terus, kita gali informasi dari dianya, kita cari solusi bareng-bareng itu, ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, saya mempunyai es breaking satu lagi, biar Bapak semangat konsentrasi, ya. Jadi kata-katanya, ingat Bapak Ibu, kata-katanya ikuti apa yang saya katakan, ya. Ikuti apa yang saya katakan, oke. Apa yang saya katakan? Ikuti apa yang saya katakan, oke. Ada 3 jenis benda: batu, bata, batuk, ya kan? Batu, bata, batuk, ya. Oke, batu, bata, batuk. Nah, ikuti apa yang saya katakan. Oke. Batu, bata, batuk. Batuk, batu, bata. Batu, batu, batuk. Berapa batuk yang disebut, Pak? Ikuti apa yang saya katakan. Oh, oke. Berarti tidak perlu lagi lanjut ke pertanyaan kita. Ibu yang lain, enggak. Bapak, enggak. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Kan saya tidak menginginkan Bapak Ibu menjawab berapa batuk, berapa batu, berapa bata, tapi berapa ikuti yang saya katakan. Berapa jumlah batuk tadi? Berarti berapa jumlah batuk? Nah, di akhir itu yang kita ambil, ya. Oke. Terima kasih, ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, sehingga diseminasi. Ibu belum. Sehingga saya sendiri pribadi terima kasih banyak atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi budaya positif kali ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya juga menghimbau kawan-kawan, apabila nanti ada kesempatan silakan mengikuti CGP, karena penutupannya masih di tanggal 27 Oktober 2023. Ya, kalau bisa berkesempatan untuk ikut silakan ikut Bapak Ibu, karena apa? Ilmu yang kita rasakan mulai dari saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, bahwasanya ternyata saya ini mengajar ini kok biasa-biasa saja, padahal tuntutannya apa? Kita itu harus menghamba pada anak. Makanya muncul profil pelajar Pancasila atau kurikulum merdeka. Jadi di Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya kita harus menghamba pada anak. Terkadang kontradiksi juga dengan kita di sini. Karena apa? Kalau kita menghamba pada anak, kalau di kita, ya, itu anak akan semakin melunjak. Nah, bagaimana supaya nantinya kita bisa mengakomodir, berkolaborasi bersama-sama dengan sejawat seperti ini, dan berkomitmen untuk menjaga dan membimbing anak, menuntun anak ke kodratnya masing-masing. Beda, ya, zaman-zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Makanya ikutilah kodrat anak sesuai zamannya. Ya, tidak ada lagi dulu zaman-zaman kita dijewer sama gurunya, pulang lapor sama ibu bapaknya, malah ditambah jewer. Kalau sekarang jangan dicoba-coba Bapak Ibu, karena kodratnya sudah berbeda. Oke, Bapak Ibu, kalau ada kesempatan silakan mengikuti CGP, karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan di situ. Baik, dari saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Riansyah. Saya senang diajak berdiskusi oleh Bapak Guru.
tentang masalah kebersihan kelas. Saya diajak Bapak Guru untuk mencari solusi tentang kebersihan sekelas. Semoga kedepannya saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhtar Aryadi, Kepala SMK Negeri 1 Legas, memberikan testimoni terhadap Bapak Muhammad Zulfikri, yang mana beliau adalah CGP angkatan ke-9 tahun 2023. Alhamdulillah dengan adanya CGP di SMK 1 Legas dapat memberikan dampak yang positif, perubahan-perubahan ke arah positif atas pelaksanaan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya di lingkungan sekolah. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya CGP ini dapat memberikan inspirasi, juga memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lainnya, untuk dapat mengikuti program calon guru penggerak. Adapun diantaranya perubahan yang dilakukan seperti menyambut siswa pada saat datang, salam-salaman, senyum, sapa, salam, dan alhamdulillah kita dapat melihat sendiri saat ini perubahan karakter dari anak-anak yang lebih baik. Mungkin itu sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.